Buntut 5 kali 24 jam tak dijawab. Ultras Garuda serukan revolusi PSSI. Gelombang kekecewaan terhadap induk sepak bola nasional kembali memanas. Ultras Garuda kini mengambil langkah nyata setelah ultimatum mereka selama 5 kali 24 jam tidak mendapat tanggapan dari PSSI. Buntut tuntutan yang tak dijawab itu, Ultras Garuda melalui akun media sosial resminya menyatakan akan menggelar aksi besar kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Gerakan itu diberi nama Aksi Bersama Revolusi Total PSSI. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat tanggal 14 bulan 11 2025. Menurut pernyataan mereka, ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan PSSI yang dianggap tak berpihak pada kepentingan rakyat sepak bola. Dalam unggahan terbarunya, Ultras Garuda menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan PSSI dan ketua umumnya. Mereka menilai rancangan kerja federasi sering berubah-ubah tanpa arah yang jelas dan tidak konsisten terhadap visi awal. Kritik paling tajam muncul soal kinerja organisasi dalam mencari pelatih baru timnas, hingga penyusunan blueprint sepak bola nasional yang dianggap tidak transparan. Publik juga mempertanyakan mengapa FIFA Matchday tidak dijalankan sesuai jadwal. Padahal Ketua Umum Erick Thohir pernah menegaskan target besar untuk membawa Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Namun realitanya, langkah-langkah konkret menuju ke sana justru belum terlihat jelas. Kondisi ini membuat sebagian besar supporter nasional merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Mereka menilai arah pembangunan sepak bola Indonesia kini semakin kabur tanpa visi yang terukur. Ultras Garuda menegaskan bahwa PSSI bukanlah milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap sepak bola nasional. Mereka menyoroti bahwa dana PSSI bersumber dari BUMN dan BUMN sendiri hidup dari pajak rakyat. Artinya, seluruh rakyat Indonesia berhak mengawal dan menuntut transparansi terhadap pengelolaan organisasi. Seruan revolusi total pun menjadi simbol perlawanan baru agar sepak bola tanah air kembali ke jalur yang benar. Kini publik menantikan apakah PSSI akan merespon suara dari supporter ini atau justru kembali bungkam menghadapi gelombang tuntutan yang semakin membesar dari rakyat sepak bola Indonesia. Pelatih incaran PSSI akhirnya buka suara, ini kata Hallgrímsson. Nama Heimir Hallgrímsson kembali jadi sorotan usai santer dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Namun pelatih asal Islandia itu akhirnya buka suara soal rumor yang tengah beredar luas. Pelatih usia 57 tahun tersebut menegaskan komitmennya untuk tetap bersama timnas Irlandia, setidaknya hingga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir. Rumor yang mengaitkannya dengan PSSI ternyata belum menggoyahkan fokusnya. Tidak, sama sekali tidak. Saya berencana bertahan di sini sampai Juni hingga Piala Dunia. Tidak ada hal lain yang lebih penting sekarang, ujar Hallgrímsson seperti dikutip dari The 42IE. Ia menambahkan bahwa pembicaraan soal masa depannya baru akan dilakukan setelah jeda internasional. Setelah jeda internasional ini, barulah kita bisa bicara soal masa depan. Tapi sekarang fokus kami hanya pada Portugal, lalu Hongaria dan setelah itu playoff, tuturnya. Hallgrímsson juga menanggapi tekanan dari media yang kerap menyoroti performa timnya dengan nada pesimis. Sulit kalau media selalu pesimis padahal para supporter sangat mendukung. Kami harus membangun kepercayaan diri dari performa yang baik, katanya. Menurutnya, 2 laga terakhir menjadi modal penting dalam memperkuat mental dan struktur permainan tim. 2 laga terakhir melawan tim kuat, tapi kami hanya kebobolan setengah gol per laga rata-rata. Itu cukup bagus untuk tim manapun yang ingin lolos, ungkapnya. Pelatih yang pernah membawa Islandia tampil gemilang di Piala Dunia 2018 itu juga menegaskan pentingnya keseimbangan dalam permainan. Kami harus mengamankan pertahanan dulu, baru membangun serangan. Itu cara terbaik untuk Irlandia. Apakah saya masih di sini atau tidak? Saya tidak bisa hanya mengikuti opini publik, saya melihat gambaran besar, jelasnya. Hallgrímsson kini tengah berupaya membawa Irlandia menembus babak playoff kualifikasi. Ia sadar bahwa masa depannya akan sangat ditentukan oleh hasil 2 pertandingan terakhir mereka. Proyek jangka panjang atau hasil instan, ini 5 kandidat pelatih Garuda. PSSI lagi di persimpangan jalan, 5 nama pelatih top mulai bermunculan, tapi pertanyaannya sekarang, Indonesia mau bangun proyek jangka panjang atau buru-buru cari hasil instan? 5 nama calon pelatih timnas Indonesia kini berseliuran dan memanaskan lini masa sepak bola nasional. Mereka adalah Hussein Amouta, Timur Kapatse, Jesus Casas, Boyan Hodak, dan Frank de Boer. Kelima nama itu bukan sembarangan. Hussein Amouta dikenal dengan prestasinya bersama Yordania dan Al-Sadd. Sedangkan Timur Kapatse membawa Uzbekistan U23 tampil tangguh di level Asia.
Jesus Casas yang kini melatih Irak juga masuk radar dengan gaya mainnya yang modern dan efektif. Boyan Hodak yang sudah akrab dengan sepak bola Asia Tenggara juga disebut-sebut punya peluang besar. Lalu ada Frank de Boer, sosok berpengalaman yang pernah menukangi tim sebesar Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Rekam jejaknya jelas tidak main-main, namun tentu juga butuh adaptasi jika benar ke Indonesia. Namun di balik daftar panjang itu muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Indonesia mau pilih proyek jangka panjang atau hasil instan? Karena dua-duanya butuh strategi dan kesabaran berbeda. Jika ingin proyek jangka panjang, federasi harus memberi ruang pelatih untuk membangun fondasi dari usia muda, mengembangkan filosofi bermain dan membentuk karakter timnas yang kuat. Sementara, kalau hasil instan yang dikejar, maka targetnya jelas. Menang secepat mungkin di turnamen terdekat, meskipun itu artinya harus mengorbankan pembinaan jangka panjang yang sedang berjalan. Publik sepak bola nasional kini menantikan keputusan besar dari federasi. Apakah akan mendukung visi besar jangka panjang atau masih terjebak dengan tekanan hasil cepat? Karena siapapun pelatih yang akan duduk di kursi panas itu, satu hal yang pasti, mereka butuh ruang, waktu, dan kepercayaan untuk berproses, bukan hanya disuruh menang tanpa fondasi. Mauro Zylstra siap tinggalkan FC Volendam, OTW ke Super League. Sinyal perpisahan mulai terasa dari Mauro Zylstra, striker muda Indonesia di FC Volendam yang kini tak sabar ingin mencari menit bermain lebih banyak. Kabarnya destinasi baru sudah menanti di Super League. Mauro mengindikasikan akan hengkang dari FC Volendam pada bursa transfer musim dingin mendatang. Striker timnas U23 Indonesia itu disebut tengah membuka peluang pindah setelah jarang mendapatkan kesempatan tampil reguler di klubnya. Situasi ini membuat Mauro mempertimbangkan langkah serius untuk melanjutkan karir di luar Belanda. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan keinginannya untuk bermain di level yang bisa memberikan pengalaman dan jam terbang lebih tinggi. Saya belum banyak bermain di FC Volendam, jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin, kata Mauro Zylstra. Keinginan Mauro tak hanya soal menit bermain, tapi juga ambisi tampil bersama timnas di ajang penting. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu secara terbuka menyampaikan hasratnya untuk membela Merah Putih di ajang SEA Games mendatang. Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini, SEA Games. Keterbatasan kesempatan di klub membuat Mauro menunggu kepastian dari manajemen FC Volendam. Namun dari nada bicaranya, tampak jelas keinginannya untuk segera mencari tantangan baru di luar Eredivisie. Sekarang saya menunggu respon mereka, tapi saya rasa saya akan bisa main di SEA Games, tambahnya. Media Belanda menyebut beberapa klub dari Asia Tenggara mulai mengamati situasi Zylstra, termasuk 2 klub dari Malaysia Super League yang tertarik membawa striker muda ini dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Jika kepindahan itu terwujud, langkah ini bisa menjadi peluang besar bagi Mauro untuk berkembang sekaligus memperkuat peluangnya di tim nasional Indonesia. Sementara rumor menuju Super League kian menguat seiring waktu berjalan. Mauro tampaknya benar-benar siap menapaki petualangan baru dalam karirnya. Timnas Mali panggil gelandang Manchester United untuk lawan Indonesia U22. Timnas Mali U22 tak main-main jelang laga uji coba melawan Indonesia U22. Mereka memanggil nama-nama besar dari berbagai klub Eropa, termasuk gelandang muda Manchester United, Sekou Kon. Skuad yang diumumkan terdiri dari 20 pemain, dengan 19 diantaranya berkarir di luar negeri. Hanya 1 pemain berasal dari liga lokal. Kekuatan Mali makin menakutkan dengan kehadiran pemain dari klub-klub top Eropa. Nama-nama seperti Issa Traoré dari Bayer Leverkusen, Sekou Doucouré dari FC Nantes, hingga Ibrahim Kanate dari RSC Anderlecht turut masuk dalam daftar. Mali tampaknya ingin menguji potensi tim dengan kekuatan terbaiknya. Sekou Kon menjadi sorotan utama. Gelandang muda Manchester United itu siap menjadi motor permainan di lini tengah. Laga ini jelas akan jadi ujian serius bagi skuad Garuda Muda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ajang internasional mendatang.